Halo semua, Kamis dari kelompok 7 akan membahas bab 7 tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Anggota kelompok 7 yang pertama Putu Rania Erika Putri dengan NIM 210-100-03. Yang kedua Niluh Putri Merta Asih dengan NIM 210-115. Nomor 3 Niluh Ayu Widyasuti dengan NIM 210-132. 4 Made Septian Dharma Dwi Antara dengan NIM 210-120. Yang kelima Igede Yuda Nyana 210-134. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Selanjutnya yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apakah Anda menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar Anda ibarat pisau bermata dua? Di satu sisi iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contohnya yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang dan pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi pernah nggak sih kalian berpikir bahwa tidak ada pun satu bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh pengembangan iptek? Memang kadarnya itu pasti aja berbeda-beda di suatu negara. Ada yang lebih memahami iptek dan ada yang masih belum memahami iptek. Nah, khususnya di Indonesia, itu masih ada masyarakat di daerah-daerah pedalaman yang masih bertahan dengan cara hidup primitif
asli dan belum terkontaminasi oleh kemajuan iptek. Maka hal ini sangat terbatas dan tinggal menunggu waktunya saja. Nah, jadi hal ini nih yang akan membawa ancaman dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada 3 alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, itu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. Nah, jadi penggunaan teknologi yang canggih ini akan mempercepat kerusakan lingkungan. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang itu akan menerima resiko kehidupan yang rawan bencana. Seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh ya, saking pinternya nih anak muda zaman sekarang, misalnya dia buat potongan kayu deh. Nah, dia ke hutan, terus dia tuh motong kayu yang besar-besar tuh. Terus potongan kayu itu dia buatkan untuk usaha gitu kan. Terus gundul deh hutan, tiba-tiba banjir dateng, nah mati dah tuh orang. Jadi intinya boleh pintar, tapi jangan membuat kepintaran itu untuk menyakiti diri sendiri nantinya gitu ya. Oke, yang kedua itu ada penjabaran sila-sila Pancasila. Jadi penjabaran sila-sila Pancasila inilah yang bisa dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Jadi dapat dijadikan sarana untuk mengontrol dan mengendalikan cara berpikir dan bertindak agar kita tidak cenderung pragmatis. Nah, jadi di Indonesia ini masih banyak, khususnya anak muda yang masih pragmatis. Jadi maunya yang instan-instan aja, terus nggak mau ribet. Betul apa tidak? Yang ketiga, itu ada nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah, mulai digantikan. Nah, jadi nilai-nilai kearifan lokal ini sebenarnya jadi simbol kehidupan, namun sudah mulai digantikan. Contohnya ya, gaya hidup global. Terus budaya gotong royong digantikan dengan individualis. Jadi yang dulunya sama-sama, sekarang jadi sendiri-sendiri. Tidak patuh membayar pajak, itu dijadikan menjadi hidup bebas di negara ini. Dan sikap bersahaja sudah digantikan dengan gaya hidup yang bermewah-mewah. Dan lanjut, itu ada faktor-faktor penyebab memudarnya nilai-nilai Pancasila. Ya, dulu gotong royong, solidaritas, kinerja, dan produktivitas yang ditimbulkan oleh kemajuan iptek inilah yang menggantikan gotong royong, solidaritas, kinerja yang semuanya sama-sama, itu sudah digantikan dengan gaya yang lebih mementingkan diri sendiri. Jadi itulah penyebab memudarnya nilai-nilai Pancasila, dikarenakan masyarakat sudah lebih mementingkan dirinya sendiri. Nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat di sekitaran Anda dalam pengembangan iptek? Nah, jadi nilai-nilai kearifan lokal yang masih bertahan, khususnya di Bali ya. Jadi di Bali, nilai-nilai kearifan lokal yang masih bertahan itu seperti toleransi, ya, menghargai budaya dan adat istiadat di suatu tempat. Jadi khususnya di Bali masih banyak masyarakat yang menghargai atau bertoleransi terhadap agama lain. Nah, jadi itu merupakan salah satu kearifan lokal atau nilai kearifan lokal yang masih bertahan di Bali. Oke, untuk presentasi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan jelaskan bagian yang C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia.
Pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya, yakni Pancasila. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya di perguruan tinggi. Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an. Terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Kwes Nadi Harjaswemantri dalam sambutan seminar tersebut, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandang dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Dave Yusuf dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Pancasila Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntutnya untuk membuat pertimbangan tertentu tentang gejala, ramalan, dan anjuran tertentu mengenai langkah-langkah praktikal. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu menurut cara pandang Dwayne Yusuf adalah sebagai tuntunan dan pertimbangan nilai dalam pengembangan iptek. Profesor Dr. T. Jacob pernah melihat bahwa pada abad 17 terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Hal ini ditandai dengan terjadinya sekularisasi ilmu pengetahuan sehingga terjadi pemisahan antara raga dan jiwa yang dipelajari secara terpisah. Bagian raga diperlukan sebagai materi dan diterangkan sebagaimana halnya dengan gejala alam. Ilmu pengetahuan alam terpisah dari ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Menjelang akhir abad 20, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat, sehingga terjadi teknologisasi kehidupan dan penghidupan. Teknologi berkembang makin terpisah serta jauh meninggalkan agama dan etika, hukum, ilmu pengetahuan sosial, dan humaniora. Profesor Dr. T. Jacob menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar-dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk itu, 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan dasar untuk mencakup segala persoalan etik negara. Etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama, monoteisme, kedua, humanisme, yang ketiga, dan solidaritas karya,
negara. Ketiga, nasionalisme dan solidaritas warga negara. 4, demokrasi dan perwakilan. 5, keadilan sosial. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan oleh Jacob sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semestanya sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah untuk mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi autodinamika iptek serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles, distributif, legalis, dan komunitatif dalam pengembangan pengajaran penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Wento Wijoyo dalam artikelnya, Pancasila adalah orientasi pengembangan humaniora di Indonesia, bertitik tolak dari kesadaran bahwa manusia hidup di tengah-tengah tiga lingkungan, yaitu lingkungan material, lingkungan sosial, dan lingkungan simbolik. Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal penting. Yang pertama, universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara perencana. Kedua, transendentalisasi, yaitu peningkatan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Simposium dan sasarahan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pengembangan bangsa yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Kagama, LIPI, dan Lemhanas merupakan upaya untuk menempatkan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Beberapa tokoh intelektual yang berpartisipasi dalam simposium dan sasarahan tersebut antara lain Profesor Dr. Muladi, Profesor Dr. M. Sastra Praja, dan Profesor Dr. Insinyur Wahyudi Setiawan. Profesor Dr. Muladi menegaskan bahwa kedudukan Pancasila sebagai common denominator values, artinya nilai dan yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counterculture and counterculture. Muladi mengaitkan Pancasila dan ilmu pengetahuan dengan meletakkan pada posisi in between, yaitu antara operational science yang didasarkan pada regularity occurring phenomena dengan non-origin science yang didasarkan atas non-repeatable event yang biasa dikaitkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai common denominator values, yakni nilai-nilai yang disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia sekaligus sebagai kerangka acuan bersama. Profesor Dr. M. Sastra Praja dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai orientasi pembangunan bangsa dan pengembangan etika ilmu pengetahuan menegaskan ada dua peran Pancasila dalam pengembangan iptek. Pertama, Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal sebagai berikut. Pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja menemukan penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertimbangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan yang dituduh dan tuntutan oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Dan yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Hal yang kedua, meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia harus selalu menghormati martabat manusia. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat lebih-lebih yang memiliki dampak langsung pada kondisi hidup masyarakat. Dan yang kelima, hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Profesor Emil Salim pada 1965, Emil Salim memperkenalkan untuk pertama kalinya istilah ekonomi Pancasila. Pancasila dan mempublikasikan dua kerangka karangan tentang ekonomi Pancasila. Yang pertama, monografi yang diterbitkan Leknas, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Nasional. Yang kedua adalah satu bab khusus buku yang diterbitkan Leknas untuk peserta Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Tokoh atau ekonom yang sering mengembangkan ekonomi Pancasila ini adalah Profesor Mubiarto. Perbedaan di antara kedua tokoh tersebut ialah Emil Salim mencoba memberi pendasaran terhadap jalan ekonomi yang akan diambil pemerintahan Orde Baru, tapi Emil Salim tidak pernah menolak kehadiran ekonomi neoklasik sebab itu berpandangan bahwa ilmu ekonomi itu bersifat universal. Mubiarto menjelaskan ada 5 ciri ekonomi Pancasila. Yang pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral. Yang kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Yang ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Yang kelima, adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan biasanya terjadi penolakan. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia dengan hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan iptek fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar, padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia ini dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau
presentasi ilmu. Antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan ialah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi pada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda, saya ingin mengabdi pada praktik hidup manusia bangsa dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus mewahyui serta satu sama lain. Buatlah ilmu berdui tunggal dengan amal, malahan angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu pada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Dan selanjutnya kalian bisa melihat di e-booknya. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto juga menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 4 September 1986 di Jakarta. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan pada manusia dan kemanusiaan harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan pada kemajuan pengembangan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita, dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ada pula dari pendapat dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Habibie. Kalian bisa melihatnya di e-book kalian ya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai masa Reformasi. Baru kemudian dari Universitas Gadjah Mada mengadakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu tahun 1987. Adapun beberapa peran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam Sila Persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kepentingan bangsa dan negara lebih penting daripada urusan pribadi. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara. Adapun arti dari nilai Sila Persatuan adalah cinta tanah air, menghilangkan penonjolan kekuatan atau maksudnya itu kekuasaan keturunan. Yang nomor 2, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis, artinya setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmunya, tapi menghargai kebebasan orang lain. Makna dari nilai kerakyatan adalah tidak memaksakan kehendak orang lain dan lebih mengutamakan budaya musyawarah. Nomor 2, tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pangsa pasar teknologi bagi negara lain,
Dan yang terakhir itu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, satisfaction, dan result. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan ekstensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Masih banyak lagi pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembang. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi.